Media sosial itu kan sebenarnya dalam konteks teori yang lain itu sebagai platform untuk mengkonstruksi realitas. Realitas dalam konteks ini politik pemerintahan di Tulungagung. Kok lek cangkemku salah silahkan dipenjarakan, wong wis penak aku ki masalah nggonku nang kene. Kalau kita ngadakan acara seperti ini mungkin dihadirkan dari pihak pemerintah itu kira-kira siap ya. Oke, boleh. bareng. Lek bupati aku oga wong kaya omong-omongan karo wong akmo, mending karo pipit. Gitu ya. Minggu gue di balon udara, ada ngono potong pita, cengengas-cengengas, nih harus kena dia kan ngapa ngono kayak. Lah ini loh, kira-kira nyapu ndak ket mbiyen gitu. Ya, kok kenteni sampean bengok-bengok ya jadinya apa nih suci itu. Butuh bukti apa piye silakan, masyarakat itu banyak yang ngomong kok. Pemerintahan Tulungagung itu bobrok. Di tengah hiruk-pikuk media sosial, muncul satu nama yang mengguncang ruang publik. Suci, bukan artis, bukan politisi. Dia hanya seorang perempuan biasa yang berani bersuara di tengah sunyinya perhatian. Ungkapannya kadang dianggap nyeleneh, tapi jika didengar lebih dalam, ada cerita, ada keresahan, ada harapan yang ingin dia sampaikan. Kowe penggayamu ke diingin jabat pirangane tahun nyapa kowe ora keliling. Krungu apa ora kupingmu? Emosimu wak aku. Suci bukan sedang mencari panggung. Dia sedang mencari keadilan tentang hidup, tentang desa, tentang suara rakyat kecil yang kerap dianggap angin lalu. Fenomena Suci mengingatkan kita bahwa di balik sorotan kamera dan ribuan komentar, ada manusia yang sedang berjuang. Inilah saatnya kita berhenti menilai dari potongan klip. Dengarkan lebih jauh, pahami lebih dalam. Karena mungkin suara Suci adalah suara kita yang selama ini diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Maliki Nusantara di Arah Nusantara. Perkembangan media sosial dan masyarakat yang hari ini mulai bergeser dari arus informasi bawah, dari tongkrongan-tongkrongan di warung kopi, kemudian hari ini ngobrolnya jadi geser ke media sosial, terutama Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng seorang pengamat sosial politik yang sudah hadir di channel Malika Project dan juga Media Corporate. Pada hari ini kita bersama Dr. Khalid Thohiri yang akan berbincang lebih dalam tentang media sosial sebagai kontrol kebijakan dan kinerja pemerintah. Di sisi lain, jauh di negara antah berantah, ada di Taiwan, ada Mbak Suci yang saat ini lagi viral, lagi menyuarakan suara-suara yang cukup menarik, suara-suara agak sumbang, terkait dengan kinerja dan juga tata kelola pemerintah yang ada di Kabupaten Tulungagung khususnya dan Indonesia pada umumnya. Baik, kita sambut. Assalamualaikum Kang Khalid Thohiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh, Nah, luar biasa ini. aktivitasnya ngapain aja sekarang? Rutinitas ya ngajar, advokasi, neliti. Ngajar, advokasi, neliti. Nah, Ya. dari penelitian ini loh yang agak menarik. Bagaimana sih sebenarnya kondisi penelitian jenengan, terutama terkait dengan pola masyarakat yang hari ini lebih gemar bersosmed daripada ngobrol-ngobrol biasa secara offline? Ya, kajian kita saya kira sama dengan beberapa peneliti dan kajian-kajian yang lain yang sudah ada bahwa hari ini adalah hari di mana atau era di mana era disruption, era perubahan yang dahsyat yang itu ditunjang oleh teknologi informasi, termasuk di situ adalah media sosial, yang itu mempengaruhi tatanan kehidupan yang sudah mapan sebelumnya, baik itu dalam konteks aspek ekonomi, bahkan termasuk dalam konteks politik, yang mungkin hari ini kita bincang malam hari ini ya, dampak daripada kekuatan media sosial terhadap
tatanan politik yang sudah mapan hari ini dijungkarbalikkan ya. Jadi teori-teori sebelumnya dijungkarbalikkan oleh satu makhluk teknologi informasi yang luar biasa yang itu mempengaruhi ya dalam konteks kebijakan publik, dalam konteks kontrol, dalam konteks kinerja pemerintahan, transparansi dan seterusnya. Isu-isu itu yang hari ini menjadi satu agenda utama keterpengaruhan media sosial terhadap tata kelola pemerintahan, di antaranya begitu. Di antaranya begitu. Terus menurut sampean itu lebih baik atau lebih kacau sebenarnya kalau konteks yang seperti itu terjadi di masyarakat? Ya, jadi kalau kami sebagai peneliti, sebagai pengkaji itu memetakan bagaimana konteks peran media sosial di dalam konteks tata kelola pemerintahan ya. Jadi ada beberapa kajian yang memang betul-betul memberikan narasi besar bahwa media sosial itu punya peranan penting di dalam konteks politik ya, khususnya dalam konteks kebijakan publik, kemudian pengawasan. Pertama adalah public sphere. Habermas itu punya teori public sphere ya, ruang publik. Jadi melalui platform media sosial yang hari ini kita sama-sama lihat, ruang publik itu semakin luas, semakin terjangkau, tidak hanya pada orang-orang yang mungkin memiliki akses politik dalam konteks elit ya, teori elit politik teori. Tapi hari ini orang yang bisa pegang. Kalau kita lihat di dalam konteks ini kan agenda settingnya kan jelas-jelas itu tidak masuk misalnya dalam kerangka agenda setting nih masyarakat elit politik ya. Tapi ini orang-orang yang orang-orang kecil ya yang bisa mengakses media sosial, lalu kemudian dia mengangkat satu isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan juga berhimpitan dengan kinerja pemerintahan, sehingga kemudian viralitas itu merubah agenda setting politik kebijakan yang selama ini mungkin dianggap baik-baik saja. Itu. Artinya dapat kita katakan platform yang sudah disediakan pemerintah dalam proses untuk membuat kebijakan ini agak kalah sekarang dengan media sosial. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Jadi sekarang ini yang menguasai dalam konteks isu publik ya, tidak hanya masyarakat-masyarakat yang memiliki modal sosial politik yang kuat ya, tetapi juga influencer, netizen yang peduli terhadap isu itu. Ini juga menjadi bagian dari dinamika bagaimana keterkaitan tadi media sosial terhadap tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Oke, saat ini kita lagi podcast dan live dari Taiwan. Halo, assalamualaikum Mbak Suci. Waalaikumsalam, Mas. Pripun kabarnya baik? Sehat? Kabarnya baik, sehat, alhamdulillah. Apa Mbak ini yang diresahkan lagu selain yang kemarin-kemarin gitu? Yang diresahkan giniku, aspal. Aspalnya Oke. apa? Aspal nomor 1, yang kedua pendidikan. Apa? Pendidikan sekolah. Sik. Enek opo nek sekolah kok sampean jadi resah gara-gara sekolah? Ya, mosok maaf nggih niki. Lek suci keminter nggih maaf, iki ya lek salah ya dibenerne ya namanya kan sekolah kan sakniki lek nambah bayar 25 juta, beberapa juta kan ndak bisa masuk. Oh, jadi malah enek dodolan kursi ngono ya istilahnya. Bantu bayar bantu ra sini. Mau lulus lulus sekolah, ijazah ditahan harus bayar 2 juta. Itu enek SMA Kauman kalau nggak salah lagi. SMA Andri? Kauman, SMAN Negeri Kauman, terus satu lagi mana iki? SMKN Bandung. Oh. Berarti lek ndak gelem bayar ndak entuk ijazah gitu tah? Betul. Terus sebenarnya kan nggak boleh itu. Misalkan nih, kalau mereka mau minta uang kepada murid kan juga nggak boleh menahan ijazah, betul nggak? Betul, mau itu ada ada aturannya. buat bayaran tukang kebun, tukang guru honorer itu kan seharusnya minta sama yang atas. Kenapa harus murid yang dimintain? Betul nggak?
Betul Sedangkan sekali. sedangkan apa? Guru kan pahlawan tanpa tanda jasa, betul enggak? Berarti saiki sampeyan iso ngomong lek guru iku lek lugu guru ngono ya? Mmm, mau enek sing komentar nang nggon Facebook, Mas, terus yo enek sing nyalahne. Lho aku ki ndak nyalahne sing komentar ndak, cuma yo kadang miris ae sampai guru honorer ndak oleh bayar kan berarti sing bermasalah dinas pendidikan, betul ndak? Jadi lek honorer sih masalah sekolahe. Lho, yo kuwi tergantung, mosok yo muridnya misal anake Pak Tani, anake tukang opo kayak gek sing penghasilannya maaf iki ndak menghina yo ndak minim, aku dhewe pun yo mbiyen yo ngono. Coba ijazah mau lulus harus bayar komite 2 juta, kalau ndak bayar ijazahnya ditahan. Coba sampean dhewe, pripun ngoten niku? Ya itu ndak bener sebenarnya kalau Betul. ditahan. Nah terus padahal ki pemerintahan kabupaten tahu. Nah cuma diam, membisu, nggak tahulah apa itu ngapain. Semoten mawon. Benar sekali. Terus ngene Mbak, jenengan kok kemudian punya apa ya, punya kesadaran malih seneng ngritik, kemudian memberikan hal-hal yang baik kepada warga masyarakat dan mengkritik pemerintah iku lekasane ya apa? Lekasane karena kecewa. Niki jujur, leres. Kecewa masalah pribadi yang bertahun-tahun lamanya. Bukan sekarang nggih, itu bertahun-tahun lamanya. Ngapunten, jenengan tahu dikapak nih sampai kecewa itu? Eh intine pamong desa Suwaluh niku terutama mantan carik kisah suwan zolim nemen kalih keluarga kula. Hmm. Padahal keluarga kula mboten enten salah titik ya mboten enten. Didolimi suwi sampai sak gedheku sakmene yo diam, sampai ibuku meninggal yo diam. Tapi nyapa sing mereka malah yo karena uang mungkin yo Mas, terus ya zolimnya berlarut-larut sampai saiki. Nah, terus aku bersuara yo aja disalahne aku, ngono wae. Ya tapi kan sing tak suarakne semuanya nggih benar. Lek nek ora benar yo ndak yo mungkin Suci wis dipanggil kalih Pak Presiden, betul napa mboten? Oh, pengen dipanggil sama Pak Presiden ke Lho Istana banget. Negara? Sebenarnya kula niki pengen sudah hubungan sama Pak Bupati, itu satu, pulangkan Suci. Sing iso mulihne Suci cuma Pak Presiden. Lek mandak bupati ndak iso. Lek Pak Presiden enek sing jenenge panggilan darurat warga negara Indonesia yang berada di Taiwan atau di luar negara manapun bekerja atau tinggal itu bisa kalau kita masih berwarga negara Indonesia. Itu dipanggil langsung presiden. Gitu. Lek Pak Bupati dadi maling rakyat ya ndak mungkin lah wani manggil ya bener napa mboten wong ya tak tawani. Silahkan mengadu ke presiden. Nanti kan ditanya sama presiden, bocah meneng-meneng wong sak WC kok celuk kon mulih. Nyapa? Nah, bener napa boten? Ngono kan keterusan. Apa arepe kok kayak gaya? Curiga. Nah, presidennya curiga kan terusan. Kowe nyatune yo sing ora bener wakil rakyat iki mah penggayaane ora becus, ya bener dikritik. Nah, malah ngono kok terbongkar. Betul napa mboten pinter Pak Bupatine. Makanya saiki padha ngaspal dalan berjamaah. Nah, gitulah. Lah ini lho, kira-kira nyapu ndak ket mbiyen gitu loh di aspal, kok ngenteni sampean bengok-bengok ya ajine nek apa nih Suci itu? Ndak Kira-kira enek opo nih Mbak Suci itu kok sampai dengan teriakan jenengan itu sampai merubah pola dan juga anune apa ya, merubah kebijakan pemerintah itu ada apanya? sing paling penak iki contoh desa Suwaluh wae, ndak usah desa liya ya maaf. Bukan berarti aku ndak peduli karo desa liya. Nek desa Suwaluh iki tak delok anggaran desa itu setiap tahunnya misalkan 2000 anggaran 2000 sekian sampai sekian ki 1 M koma berapa, terus 1 M,8, 1,5, 1, berapa lupa aku pokoknya banyak. Ndak ada yang dikerjakan, Mas. Terus duitnya nggih opo jare? Ya dong. Oh, Terus kuwi duitnya kira-kira nggih opo? Mosok nggih ngolor kabel? sing ngerti nang balai desa ki nggih apa neh. Parti nekakne Almira Birto sapa? Sakniki ngeten mawon. Suci ki penak lho penjalukane.
tekakne tim audit. Sing salah kesinten. Kok lek cangkemku salah silahkan dipenjarakan wong wis penak aku ki masalah nggonku nang kene. Sosial mediaku yo enek, aku ora pengecut, pulang aku. Fans klubnya sangat banyak ini berarti. Oke Kang Kolit, mungkin ada yang mau disampaikan ke Mbak Suci Kang Kolit? Saya mengamati ini ya, apa yang disampaikan Mbak Suci beliau ini ya. Jadi motif pertama dalam konteks penggunaan media sosial untuk mungkin tadi ya memberikan catatan kepada kinerja pemerintah, itu pertama adalah motif ketidakpuasan terhadap mungkin ketidakadilan yang dialami beliaunya ya, itu yang nampak kuat ya. Lalu kemudian itu didukung juga ada kepedulian, ada civic engagement bahasanya. Ada kepedulian sosial, kepedulian politik terhadap nasib-nasib kelompok masyarakat yang ada di daerah Mbak Suci itu. Ini yang menjadi penguat dari apa yang dia rasakan di awal, ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dia rasakan. Saya kira ini dalam konteks tata kelola pemerintahan yang hari ini tentunya kita respon dengan positif apa yang disampaikan beliaunya. Ini sebagai nutrisi, ibaratnya begitulah. Nutrisi untuk bagaimana kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan di dalam konteks komunikasi publik, ya, komunikasi terhadap rakyat, ya. Kemudian juga janji-janji politik yang sudah disampaikan itu kemudian dijadikan platform untuk kembali kepada garis, ya, kalau Mbak Suci tadi bilang beberapa contoh pemimpin yang dia sebutkan itu, ya mari kita tunjukkan bahwa panjenengan sebagai wakil rakyat, panjenengan sebagai pemimpin publik harus amanah dan seterusnya. Saya kira ini perlunya komunikasi yang baik ya, saya kira komunikasi yang baik sehingga kemudian agar supaya ini berdampak. Apa yang disampaikan disuarakan Mbak Suci ini agar supaya tidak mubazir, agar supaya berdampak positif, saya kira ini harus ada satu komunikasi yang baik mungkin dari pemerintah, dari pemerintah daerah dan seterusnya agar supaya platform atau agenda-agenda pembangunan atau agenda-agenda kerakyatan itu ya segera ditunaikan, itu saja saya kira yang penting dari yang disampaikan. Ya, jadi memang respon dari pemerintah itu sangat penting menyikapi Mbak Suci yang sudah melakukan komunikasi atau kritik sosial melalui sosial media. Terus gini Mbak Suci, kemarin kan sempat dijawab ya sama Pak Bupati. Respon jenengan atau balasan jenengan jawabannya Pak Bupati iku ya apa? Udah siga telepon sayang yen niku. Ya yo maaf wong Suci ki ya kadang-kadang cangkeme yo ngaten iki langsung tak lokne langsung. Cuma dia juga yo maaf ngono lek ngene. Ya namanya juga pemimpin ya mungkin butuh pencitraan atau gimana saya nggak tahu. Gitulah. Kan bilang kemarin ngomongnya Mbak Suci itu orang baik kok. Loh, orang baik, Pak Bupati dia orang baik. Oh, cuma yang tidak baik itu bukan karena mungkin karena dia menjabat sebagai bupati, ini orang-orang yang bermacam-macam. Saya, Pak Bupati iku sae, orang ngomong elek. Saiki lek belum ngomong Oke Mbak Suci. Wis kemarin-kemarin masa elek, betul enggak? Sarane macam-macam Pak. Enggak, sing penting kalau elek secara pribadi engko nang buritan karo aku elek. Yang paling penting kebijakannya yang tidak baik itu saya berterima kasih sekali kepada jenengan sudah membantu mengingatkan dan juga memfasilitasi konco-koncone sampeyan, dulur-dulure sampeyan sing ndak wani muni. Aku yakin bahwa banyak sekali yang pengen ngomong koyo sampeyan tapi kemudian itu tidak berani untuk mengutarakannya gitu loh. Apa enek neh wae sing sir disampaikan selain yang Sampean lek pengen ngerti inbox TikTok, inbox Facebook, ha ngesake bae isiane keluhan masyarakat. Mergo yo Suti kan nyambet gawe, buka sitok-sitok yo ndak iso. Betul ndak?
Betul. Lek butuh bukti apa piye silakan masyarakat itu banyak yang ngomong kok. Pemerintahan Tulungagung itu bobrok. Kebobrokannya itu sistem atau perorangan tok? Apa kabeh? Ya semua makan lah. Kan mereka party ki pendopo. Party? Daripada mereka pentingnya blusukan. Delok-delok dalan tinusak bae. Delok-delok ka fakir miskin sing butuh dibantu. Sing janji ki nyalep ngeki kursi roda wong 10 tahun. Kos tiba-tiba mitike ki 2 juta, wonge ngedat aku. Yo an. Betul ndak? Daripada cuma linggo, tangkapan, pencitraan, pelebaran udara, penelayanan. Mending blusukan. Betul ndak, Mas? Betul sekali. Kayak Pak Jokowi mbiyen kan pegane bingsukan. Iki mek ngumpulne balon udara gitu ya. Kami ngumpul di balon udara, ada ngono potong pita, cengengas-cengenges, nek arep kena dia kan nyapa ngono kayak. Bayarannya puluhan juta. Masyarakat yang protes digantung ya orang. Lek dilokne dipiralne jenenge pencemaran nama baik. Sakjane sing sekolah aku kono nak eko. Ya lek pribadi ya pencemaran nama baik, tapi lek kebijakan ndak bisa, itu bagian dari kritik, itu tetap kita bela kan pada saat ngomong kebijakan sih ndak benar kok pencemaran nama baik. Rodok kasar apa emosi pas nalika video sing viral ku ternyata emosi sangat emosi niku. Sampai metu rudal balistik hipersonik kae ngaduk yo emosi. Rudal balistik hipersonik. Antar benua bisa. Yo namanya juga manusia. Tolong langsung ditelepon Pak Bupati kan. Yo nggih sepurane lho Pak, lek Suci salah ngomong, tapi lek enggak terima kan silakan laporkan di ngoten. Sudah bilang begitu juga. Oke Mbak Suci, ngapunten sudah mengganggu waktu istirahatnya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi yang lebih serius. Like perlu kita live TikTok lah kita bareng-bareng ben netizen lan seneng luwih penak. Dalane wis dadi lho Mas Priwanto, Reman. Nggih, Mejin tak deloke mulus tenan kaya kae apa ora gitu. Yo wis ngalah-ngalane kae pokoke. Oh, siap, matur suwun. Mulus kaya janji-janjine Pak Bupati. Mulus ya janji-janjine Pak Bupati. Baik. Terus janji apa nang Mbak sing sir mok tagih? Janji iku lah. Masyarakatnya diopeni. Mosok diancam lagi budal. Enggak usah diomongin aku marah viral iki. Mas Kolet ada yang mau ditanyakan sama Mbak Suci. Ya, Mbak Suci sih. Ya, kira-kira sampai detik ini pemerintah daerah atau mungkin Pemdes atau kecamatan yang mencoba untuk berkomunikasi dengan jenengan sudah ada belum? Boten Kabur semua kalah kabur hilang. Oh gitu ya. Oke. Saya kira gitu Mas. Malah cukup. Oh cukup ya. Oke Mbak Suci. Dirundal. Sik toh. Mbak kok kira-kira beda wedi karo sampean lha kok malah penasaran. Jadi aji-aji apa sih? Apa rudal balistik antar pulau? su iya elek Mas dadi wong urip iki nyapa wedi karo menungso, wedi karo sing gawe urip. Betul kok ora? Suci kan diancam-ancam, didukuk-dukuk nih juga sama pamong. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya selamat. Terus di ini bulan 3 saya pulang. Ya alhamdulillah bisa terbang melewati beberapa pulau, negara, samudra Hindia. Alhamdulillah. Betul apa betul? Oh betul sekali. Kenapa harus takut? Ya hanya orang yang nggak punya iman. Mas yang Mbak Suci bisa-bisa sama yo ngerti Mbak Suci ki mangut wedine mek karo Gusti Allah. Miso kan ora enak nang ayat Al-Qur'an. Enak apa ora ayat Al-Qur'an? Nunjuk nih misui wong terus dosa kan dia enak. Enggak ada. Mungkin ini satu lagi ya. Kira-kira ada nggak misalnya kalau kita ngadakan acara seperti ini mungkin dihadirkan dari pihak pemerintah itu kira-kira Siap banget. siap Pak. ya. Kalau tidak wani. Oke, ini mungkin masukan dari Maliki atau produser hari ini. Kapan-kapan kita ya ngobrol, tapi juga berimbang ada pemerintah mungkin perwakilan, Ya Bupati pengen boleh bareng. Aku lek
Mbak Bupati aku ogah wong kaya omong-omongan karo wong ngok. Mending karo Pipit. Dinas Pendidikan. Kretoto pengen Mbak. Pipit Dinas Pendidikan utawa Jatrika. Wong loro iki tak takoni. Oke, itu mungkin agenda ke depan ya, bisa ikhtiarkan untuk ketemu. Jadi ini kalau semuanya bicara satu arah, yang satu arah ndak ketemu, wah ini Kudu ditempuh. Lah ngeten lho Pak Bupati, jenengan takoki jawabane jet Medan ku Mbak Suci nang kene iki wong tukang mobil. Dan malah. Oke, thank you. Terus harapannya kepada kota tercinta itu apa besok? Harapan iki ngene yo Mas yo. Maaf yo iki Mbak Suci rodok berekspektasi tinggi yo maaf. Lho koyo wakil rakyat kan sudah ada gaji. Setidaknya kalian itu masyarakatnya diopeni dhisik. Cara arepe piye-piye nang mburi kan penting masyarakatnya makmur. Dalan diopeni. Ngono lho maksudku. Kae wong areke bayi brodol nang kono. Wong tuwek-tuwek bundas kabeh ngono kae ora wedi. Nyawa sarwane. Enek mergakno omah-omah ngono kuwi. Salah apa ora aku mengkritik pemerintahan ngono ki salah apa ora wong demi masyarakat. Ya jenenge masyarakat kan pemerintah tugasnya mengayomi masyarakat. Jadi memang hasilnya harus mengerjakan apa yang dia lakukan. Oke Mbak Suci? Pendidikan niku nggih Mas, nggih, tulung. Ya, nanti coba kita komunikasikan dengan pendidikan dan juga infrastruktur yang ada supaya warga masyarakat Tulungagung tambah lancar dan nyaman, tur tambah cerdas, itu kan. Udah cerdas iki sing rada angel. Oke, terima kasih Mbak Suci mengganggu istirahatnya. Besok disambung live lagi. Semoga selalu sehat selalu, murah rezeki dan umurnya panjang. Iso mengkuar-kuarkan aspirasi masyarakat yang ada di bawah. Baik, dari studio Tulungagung dan Taiwan. Assalamualaikum Mbak Suci. Kita lanjut kapan-kapan lagi untuk live. Waalaikumsalam Mas. Oke, terima kasih. Oke, Kang Kolib. Ya apa Kang Kolib? Jadi gini, media sosial itu kan sebenarnya dalam konteks teori yang lain itu sebagai platform untuk mengkonstruksi realitas dalam konteks ini politik pemerintahan di Tulungagung. Apa yang disampaikan Mbak Suci tadi ya, itu sebenarnya dalam saat yang sama Mbak Suci dengan viralitas hari ini sebenarnya memaparkan satu realitas atau bangunan realitas sosial yang dia rasakan, dan itu dampaknya adalah mungkin ini ya, ini kalau tidak disikapi oleh pemerintah atau mungkin tidak direspon dengan baik, itu akan menjadi pembenar ya bahwa pemerintah hari ini tidak peduli, pemerintah hari ini tidak care, pemerintah hari ini tidak istilahnya tidak fokus kepada agenda-agenda janji-janji politiknya. Nah, agar supaya kemudian ini tidak kemudian menjadi realitas tunggal atau bangunan realitas tunggal apa yang disampaikan itu, mari ya pihak pemerintah siapapun itu yang punya tupoksi di situ, bangun komunikasi. Ada loh konstruksi realitas tidak seperti apa yang disampaikan Mbak Suci. Seharusnya begitu. Seharusnya Iya, sehingga kemudian media sosial ini sebagai bagian dari public sphere ya, ruang publik yang digunakan secara berimbang. Masyarakat juga bisa ada second opinion ternyata. Oh, yang dia katakan Mbak Suci ada benarnya, ada tidak benarnya. Misalnya begitu. Nah, dengan adanya mungkin ada komunikasi ya berbentuk apapun seperti ini misalnya. Makanya saya tadi bilang untuk agenda ke depan ini kita bisa mengagendakan ketemu Mbak Pipit, Pipit. Atau pihak pemerintah yang berkaitan secara langsung berkaitan dengan layanan publik tadi. Itu sebenarnya tujuan kita ya di podcast ini mempertemukan dua arus informasi agar supaya ini berdampak, tidak kemudian menjadi, mohon maaf nih, komoditas guyonan politik yang akan terjadi polarisasi politik, ya kan, saling pokoknya tidak produktif. Artinya tidak produktif tidak berdampak kepada perubahan sosial, perubahan pembangunan yang ada di masyarakat. Kuncinya memang adalah di perubahan sosial itu tadi sebenarnya. Iya. Terus
pola-pola yang sudah muncul sekarang kan kalau ngomong perubahan sosial artinya menurut Kang Khalid, apakah teori pembangunan sosial yang sudah diterapkan oleh pemerintah melalui banyak bidang, ada banyak rekayasa sosial sebenarnya yang kita tahu sudah dilakukan, itu tidak berdampak sebenarnya? Ya, jadi mekanisme mulai perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, lalu kemudian evaluasi pembangunan yang ada di, masyarakat kita, ini nampak pentingnya kemudian ya pemerintah itu juga peduli terhadap media sosial. Ini kuncinya. Kuncinya itu. Kuncinya ini. Yang kedua bahwa saya berharap juga mungkin desa, mungkin level pemerintah daerah, ada juru bicara-juru bicara yang itu intinya dia aktif juga di dalam konteks media sosial. Karena mau ndak mau kita harus sadar bahwa media sosial hari ini menjadi satu, platform ya, yang tadi saya katakan bisa mengganggu agenda setting utama ketika kita dalam hari ini adalah misalnya, pemerintah itu tidak kemudian aware terhadap media sosial hari ini. Netizen hari ini yang kebetulan menyuarakan isu-isu publik yang sangat kritis gitu. Maka kemudian saya mohon ya siapapun lah yang bertugas di dalam konteks, ini nih sebenarnya problem komunikasi politik kita yang harus dibenahi ya dari sisi bagaimana kemudian komunikasi politik ini agar supaya berdampak dalam konteks, perbaikan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan ya yang akhirnya ya itu tadi, tidak mubazir ya. Ini saya kira justru bagus dalam konteks, tadi ya good Keren. governance, tata kelola pemerintahan yang baik itu saya kira melalui, media sosial hari ini saya kira luar biasa. Kaitannya dengan bunga-bunga cara berkomunikasi mungkin ya itulah warga kita. Seni, itu seni. Warga kita yang plural ya, yang plural itu dalam arti ya background pendidikannya. Artinya pemerintah jangan mungkin menyikapinya terlalu misalnya terlalu baper, ndak usahlah. Ah, Oh, sepuh-sepuh bodo iya, baper ya apa ya sih? mendingan ya komunikasi bareng ya seperti di podcast kita misalnya, podcast jenengan misalnya, hadir misalnya di sini ada, pihak pemerintah mengkomunikasikan apa, loh ternyata yang dikatakan misalnya, "Oh enggak loh sekarang sudah dibangun loh," misalnya ya, "ini loh datanya sekian loh." Loh itu kan berarti kan satu komunikasi yang elegan itu. Tuh. Ya, Cuma ngeten Kang Khalid, bahwa yang kita amati kan hari ini adalah hasil dari program ya, kemudian, kebijakan yang dijalankan. Saya agak berpikir lucu, saya pernah dapat quote dari dosen saya waktu kuliah bahwa, perencanaan yang salah sama dengan merencanakan kesalahan. Nah, ya kan. Nah, kita tahu bareng bahwa sistem perencanaan yang ada di pemerintah itu sangat berjenjang, mulai dari level dasar di desa kita tahu Musdus sampai Musrengbang kabupaten. Nah, pola-pola yang saya amati adalah di desa-desa itu kadang memang sing diundang itu dipilih gitu. Nah, menyikapi fenomena itu, kenapa itu bisa terjadi? Sehingga suara-suara yang muncul dari Mbak Suci kelihatannya adalah orang-orang yang di forum resmi, yang kemudian dididik oleh yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak dijalankan. ya makanya gini, makanya kita kalau dalam konteks era disruption tadi yang saya bilang, ya, konteks masyarakat hari ini sudah berubah. Mungkin ini contoh aja ya Mas Maliki ya. Ketika di desa misalnya ada undangan musrengbang ya. Ya pemerintah tidak salah misalnya mengundang para tokoh-tokoh yang dianggap memiliki kemampuan, terus komunitas, Masyarakat. tertentu masyarakat itu ndak salah. Tapi jangan hanya itu toh ini yang penting. Betul. Tapi mungkin ini ya, pemerintah harus punya perspektif mana ini masyarakat yang boleh jadi tidak dipandang sebagai tokoh konvensional, tapi dia itu aktif di media sosial. Dan ini biasanya anak-anak muda. Jelas. Nah, ini tolong juga dilibatkan. Kenapa? Karena dia bisa mengakses ya satu luar biasa ini networking dunia hari ini yang yang berjejaring di era media sosial ini. Ini juga kita anggap tokoh, tokoh baru.
dalam struktur masyarakat hari ini. Partisipasinya harus komplit, Mas. Betul. Jadi cara kita melihat bahwa siapa sih masyarakat yang bisa diajak bicara untuk perencanaan membangun, itu tidak hanya tokoh dalam konteks teori sosial konvensional, tetapi melibatkan bagaimana orang-orang ini atau anak-anak muda yang bisa mengakses atau dia aktif di media sosial. Ini saya kira juga penting untuk dihadirkan dalam konteks perencanaan pembangunan. Justru ini dirangkul untuk kemudian mengkonstruksi realitas pembangunan di desanya melalui ya akun media sosialnya dan seterusnya. Ini saya kira ini penting Lah kayak itu, kita kan nemu sekarang. Iya, Jadi nemu ide dan konsep baru betul. bahwa partisipasi itu tidak hanya tokoh konvensional. Iya, teori sosial hari ini sudah berubah. Nah, Sudah mengalami satu shifting paradigma, pergeseran paradigma ketika memahami masyarakat hari ini. Ya, contoh tadi yang Senjangan tanyakan tadi, urusan perencanaan pembangunan ternyata kita itu tadi keterwakilan masyarakat, tokoh masyarakat kita hanya maknai misalnya misal. itu hanya sebatas teori ketokohan masyarakat yang konvensional. Hari ini anak muda ya Allah luar biasa. Gitu? Sekaligus pendidikan politik kepada mereka juga. Iya, Karena mau ndak mau pemuda itu nanti menjadi salah satu tumpuan di masa depan kan juga betul. ganti generasi pasti. Betul. Makanya kemudian hari ini kita apa ya, mungkin agak telat tapi harus dilakukan. Pemerintah sadar setiap desa, setiap pemerintah di kecamatan itu wajib memiliki akun media sosial. Hmm. Itu sebenarnya bukan tugas administrasi, itu substansi urusan-urusan kayak gini nih lah. Publikasi. Iya. Publikasi. Kenapa? Karena media sosial itu sebagai media dalam konteks mengkonstruksi sosial kebijakan yang pemerintah hari ini lakukan. Ketika pemerintah hari ini aktif di dalam konteks media sosial, berarti bahwa hari ini masyarakat diberikan informasi oleh pemerintah, ini loh realitas sosial yang sudah kami kerjakan. Boleh jadi berimbang informasinya, tidak semata-mata urusan-urusan yang mungkin kekurangannya saja. So, jadi kan akhirnya masyarakat juga tahu aku ngelakoni iki lho, Bro. Kasarane Ya gitu gitu. kan, berimbang kan? Berimbang. Iya, Nah, pertanyaan saya heeh. Kang Khalid, dari penelitian jenengan itu sudah ada berapa desa yang aktif dalam bermedia sosial? Ya Kan sulit gitu. itu. Iya, karena itu tadi, cara berpikir tata kelola pemerintahan hari ini yang mungkin perlu kita dampingi, perlu kita berdayakan adalah tata kelola pemerintahan yang memiliki aware ya kepada media sosial hari ini sebagai platform komunikasi politik terhadap tata kelola pemerintahan itu. Kalau tidak, ya ini yang akan terjadi berulang-ulang seperti ini. Jadi Ya. media sosial akan carut-marut dengan cacian, dengan makian, Karena kritik tadi tidak benar. konstruksi realitasnya ini tidak berimbang, ya. Seharusnya ini pemerintah yang memiliki, kemampuan di dalam konteks mengeksplorasi informasi karena pemerintah yang melakukan pembangunan kan, perencanaan, pelaksanaan kan pemerintah. Seharusnya ya, imbang terhadap aktivitas informasi melalui media sosial. Nah, ini penting sekali saya kira, PR kita ya di dalam konteks, komunikasi politik antara warga dengan, pemerintah hari ini melibatkan satu, platform ya, platform, media Digital. komunikasi yaitu media sosial. Media sosial. Iya. Jadi segitu pentingnya loh sebenarnya Iya. media sosial Nah, yang ada di sini. Tapi lucunya mereka masih ya yang kita amati bareng lah, desa ya gitu itu masih Iya. pakai jam konvensional, bahkan nggawe surat aja sebenarnya kalau bisa di WA kemudian tinggal ambil kan bisa aja sih kalau Iya. memanfaatkan teknologi informasi yang benar. Apalagi di akhir-akhir ini kita tahu banyak rekrutmen perangkat desa dan lain sebagainya masih muda-muda lah, beda dengan yang dulu cukup cukup uzur atau sudah sepuh. Nah, perbaikan terutama di media sosial itu sangat penting dilakukan. Iya. Pun daripada itu memang leadership dan kepemimpinan yang diberikan oleh pemerintah itu menjadi salah satu tolak ukur. Kalau mereka tidak memberi ruang, kuncinya menurut kami adalah kemauan sebenarnya, Kang. Kalau mereka tidak ngasih ruang kita mau gimana itu tidak bisa. Iya. Gitu loh. Dan desa pun kalau tetap
menerapkan aturan-aturan seperti itu dalam proses perencanaannya, belum mau melibatkan ya agak nanti Mbak Suci selanjutnya pasti akan tambah banyak. Karena saya yakin yang kayak Mbak Suci itu di mana-mana pasti baik, cuma berani ngomong aja apa enggak. Ya, jadi boleh jadi kan masyarakat hari ini menggunakan media sosial, itu kalau tadi Mbak Suci mungkin dari apa yang dinyatakan ada faktor tadi ya, ketidakpuasan, rasa ketidakadilannya terganggu. Tapi mungkin juga nanti di lain pihak, mungkin bukan itu alasannya. Mungkin dia hanya sekedar untuk meluapkan opini. Dia sebagai warga negara, ditambah lagi mungkin ada motif viralitas. Ya. Nah, ini kan beda lagi nih. Nah, makanya kemudian kita hari ini tantangannya ketika media sosial hari ini menjadi bagian dalam konteks tata kelola pembangunan, itu yang penting harus diperhatikan adalah hoax. Nah, Ya, so. hoax. Kemudian yang kedua adalah informasi yang karena kita hari ini berkaitan dengan algoritma ya. Algoritma. Nah, ini penting sekali ya agar supaya algoritma itu tidak kemudian menjadi satu pemicu cara berpikir kita dalam tanda kutip menghasut ya. Sehingga kemudian masyarakat itu tidak dapat informasi yang berimbang ya karena algoritma itu ya. Karena algoritma itu. Sehingga kemudian pentingnya ya hari ini sebagai pemangku kepentingan utama pemerintah itu ya sadar bahwa kita ini di era yang baru, masyarakat digital. Masyarakat. Iya, saya kira itu poinnya. Oke, thank you Bang Kolet. Kayaknya asik nih. Ini baru adalah era masyarakat digital. Oke. Ya, makin asik aja ngobrol kita dan kayaknya besok bisa dilanjut lagi nih. Oke. Karena masih sangat panjang yang bisa kita perbincangan, kalau kelamaan kasihan juga ini kepada para pemirsa. Kedawan lakon nanti kita dan jamnya juga cukup malam. Iya. Ya, thank you Kang Kolet. Ya, Kapan-kapan kita lanjut lagi Ya. untuk ngobrol persoalan Siap. sosmed dan perkembangan politik, dan masih di channel kami bersama bagaimana sosmed menjadi ruang baru di masa kini dan masa depan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.